Shalom saudara-saudaraku yang diberkati Yesus Kristus. Salam sukacita. Saat ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Judul renungan kita hari ini ialah perwujudan dari kehidupan orang benar. Mari berdoa. Bapa, tuntunan kuasa Roh Kudus-Mu kami butuhkan. Kiranya hadir menerangi hati dan pikiran kami, agar kami boleh memaknai kebenaran firman yang akan kami terima saat ini, dalam nama Yesus. Amin. Ayat inti kita hari ini diambil dari 1 Tesalonika pasal 4 ayat yang ke-17. Firman Tuhan berkata, "Sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa." Saudaraku, orang benar yang masih hidup diubahkan dalam sekejap mata. Pada waktu Allah bersuara, mereka telah dimuliakan, dan dengan bangkitnya orang-orang kudus, mereka diangkat untuk menemui Tuhan mereka di awan-awan. Malaikat-malaikat mengumpulkan orang-orang pilihan dari keempat penjuru mata angin, dari ujung langit yang satu ke ujung langit yang lain. Anak-anak kecil dibawa oleh malaikat-malaikat suci ke haribaan ibu mereka. Teman-teman yang sudah lama dipisahkan oleh kematian dipersatukan, tidak pernah lagi akan berpisah, dan dengan nyanyian kesukaan naik bersama-sama ke dalam kota Allah. Pada kedua sisi kereta kencana itu terdapat sayap-sayap, dan di bawahnya ada roda-roda hidup. Dan sementara kereta kencana itu bergerak menuju ke atas, roda-roda itu berbunyi, "Kudus," dan sayap-sayap itu berbunyi, "Kudus, kudus, Kudus Tuhan Allah yang Maha Kuasa." Dan umat yang ditebus itu berseru, "Haleluya." Sementara kereta itu terus bergerak menuju Yerusalem baru. Sebelum masih kota Allah, Juru Selamat menganugerahkan kepada para pengikutnya lambang kemenangan dan menyematkan kepada mereka lencana kerajaan. Barisan arak-arakan yang berkilauan itu ditarik ke atas dalam bentuk lekuk segi empat mengelilingi raja mereka, yang bentuk perawakannya lebih tinggi mengatasi orang-orang kudus dan malaikat, yang wajahnya bercahaya kepada mereka penuh dengan kasih yang besar. Rombongan besar umat tebusan yang tak terhitung banyaknya itu menunjukkan pandangan mereka kepadanya. Setiap mata memandang kemuliaan Dia yang tampangnya telah dirusakkan lebih dari manusia manapun, dan bentuknya melebihi anak-anak manusia. Di atas kepala orang-orang yang menang, Yesus dengan tangan kanannya sendiri meletakkan mahkota kemuliaan. Ada mahkota bagi setiap orang yang bertuliskan nama baru. Wahyu 2 ayat 17. Masing-masing dan tulisan yang berbunyi, "Kekudusan bagi Tuhan." Kepada setiap tangan diberikan daun palem kemenangan dan kecapi yang bercahaya. Kemudian pada waktu pemimpin malaikat memainkan lagu, setiap tangan memetik tali kecapi dengan mahirnya, menghasilkan musik yang bersuara lembut merdu. Kegembiraan yang tidak terkatakan menggetarkan hati, dan setiap suara diangkat dalam pujian syukur bagi Dia yang mengasihi kita dan yang telah melepaskan kita dari dosa kita oleh darahnya, dan yang telah membuat kita menjadi suatu kerajaan, menjadi imam-imam bagi Allah Bapanya. Bagi Dialah kemuliaan dan kuasa selama-lamanya. Amin. Wahyu 1 ayat 5 dan 6. Diadaptasi dari Alfa dan Omega jilid 8 halaman 680 dan 681. Kiranya Tuhan memberkati kita hari ini. Mari berdoa. Kasih karunia-Mu, damai sejahtera-Mu benar nyata bagi kami, sehingga saat ini kami boleh datang bersyukur karena penyertaan-Mu yang kami boleh rasakan. Saat ini Tuhan, kami mau melakukan semua kegiatan kami, namun sebelumnya kami menyerahkan kehidupan kami hanya di bawah kendali-Mu. Apapun yang akan kami lakukan sepanjang hari ini, biarlah berkenan di hadapan Tuhan. Biarlah penyertaan Tuhanlah yang menjadi bagian kami. Tetap tuntun umat-umat Tuhan, anak-anak Tuhan, sehingga ada sukses yang mereka raih. Engkau hindarkan dari hal tidak kami inginkan. Biarlah ada berkat sukacita yang selalu kami peroleh, karena kami hanya mengandalkan Engkau dan mau taruh kehidupan kami hanya di bawah kaki salib-Mu. Hamba berdoa mohon berkat dalam nama Yesus. Amin.